senangnya adalah setiap kali kami berkegiatan dan terutama kami datang ke lokasi tempat tinggal mereka tuh orang tua mendampingi. Jadi orang tua tuh mungkin pemahaman ya, kami suka pilih tempat tuh yang misalnya bapak mama mayoritas petani, nelayan yang mungkin tidak selesai sekolah begitu kan waktu muda gitu. Jadi kami sebenarnya mau untuk memotivasi adik-adik itu bahwa kalian tuh masih punya banyak waktu dan kesempatan untuk bisa lebih baik gitu. Bahwa tidak harus bertani atau tidak harus nelayan gitu, cita-citanya banyak gitu. Nah, jadi senangnya walaupun orang tua dengan mungkin kemampuan berpikir yang tidak lebih dari orang lain misalnya, tapi mereka peduli terhadap mereka anak punya ini. Jadi kami tuh ketika kami pergi ke beberapa wilayah dengan beda-beda karakter, akhirnya kami juga bisa lihat misalnya orang tua dengan pendapatan atau profesi A gitu dengan orang tua yang pendapatan B atau profesi B, perhatian mereka, kepedulian mereka terhadap pendidikan anak atau kegiatan-kegiatan kreativitas anak tuh berbeda tingkatannya. Ada yang mungkin karena kesibukan terus uang cukup jadi berpikir ya sudah saya bayar saja, saya kasih fasilitas beres gitu. Tapi yang tidak punya itu, mereka punya waktu untuk mereka punya anak. Jadi mereka mendampingi walaupun mereka punya anak ini masih kecil dan belum bisa mewarnai gitu misalnya sederhana gitu. Tidak bisa, tapi mereka dampingi. Belum mandi datang di tengah lapangan dan ikut begitu, dan itu saya terharu sebenarnya. Dan macam orang tanya misalnya bagaimana kita mengukur yang tempo hari kakak tanya tuh bagaimana mengukur ini dampaknya seperti apa. Beberapa orang tua saya tidak tanya, mereka tiba-tiba pas ketemu di jalan tuh bilang terima kasih ya gitu. Terus bilang terima kasih apa nih, kami kasih apa, saya bilang gitu kan. Terus kata bapak mamanya bilang, Nona kami tuh lihat ini apa, anak-anak kami tuh banyak perubahan. Dia punya prestasi juga semakin baik. Artinya tidak menjadi juara satu, tapi ada peningkatan begitu. Ada terus perubahan. ada perubahan, lalu karakternya juga berbeda gitu. Pembawaan dirinya juga berbeda. Makin percaya diri itu yang semakin terlihat. Jadi biasanya kalau anak-anak orang mikirnya anak Flores kah, anak Timur tuh agak takut gitu ngadep kamera atau divideokan kayak minder gitu. Saya pikir tidak di Simpasio. Mereka tuh banci kamera nih kayak hi guys gitu. Pokoknya kayak sudah terbiasa. Mungkin juga karena sama kakak-kakak yang mendampingi seperti teman toh ngobrolnya. Terus kami juga tampung saja mereka cerita masalah di rumah, di sekolah sama teman-teman. Baru kami bangun komunikasi lagi ke orang tua. Gitu. Jadi ya warnanya seperti warna kekeluargaan sih, rasanya rasa kekeluargaan. Nah, abis rencananya itu terus bulan kemarin Servisu Bermuda, bulan ini lebih fokus ke kakak-kakak tim kreatif. Kami akan bikin kampanye anti kekerasan terhadap perempuan dan anak, bermitra dengan Child Fund. Jadi gara-gara sering ngeposting kita ngumpul terus bikin apa, ternyata teman-teman Child Fund di Jakarta tertarik dan mempercayakan ke kalian bikin kampanye video teatrikal gitu. Jadi nanti kalau sudah jadi baru kami share. Gitu. Maksudnya berasa bersyukur karena Child Fund bermitra di seluruh Indonesia. Ada beberapa dan mereka pilihnya tuh di Flores gitu, di Daratan Timur. Iya, mereka mempercayakan dan sebenarnya tidak hanya adik-adik yang kami dampingi yang berkembang, kami juga akhirnya naik kelas dan berkembang. Karena impact dari ini semua kan dampak juga bukan terhadap masyarakat binaan juga, tapi kitanya toh kita di lembaga dan aspek institusi juga gitu. Begitu. Seperti itu dan itu sih. Jadi kita bikin itu lalu Septembernya baru kita dengan literasi sains. Mau bikin kemah budaya November, tapi kita lihat-lihat lagi apakah situasi sudah memungkinkan atau belum. Begitu. Karena diminimalisir biaya. Iya. Berarti fokus hanya anak-anak ya? Anak dan remaja. Anak remaja. Jadi anak-anak biasanya yang kayak taman baca dan perpustakaan, lalu remaja itu kami bikin di kemah budaya dan lingkar belajar. Kemarin sebelum Covid itu kami bikin lingkar belajar. Lingkar belajarnya belajar soal sejarah kota Larantuka. Jadi Larantuka ini kan secara teori perkotaan sebenarnya dia sudah masuk dalam sudah bisa dibilang sebagai kota pusaka atau kota tua. Nah, kami mau supaya kami orang muda tuh tidak menjadi asing di kami tempat sendiri. Dan rencananya Simpasio mau bikin semacam city tour setiap bulan. Jadi akan dibuka siapa saja yang mau tahu tentang kota Larantuka dan objek-objek wisata atau objek-objek penting, Simpasio yang akan menjadi tour guide-nya. Satu hari kita akan berkeliling